Pemirsa, tersangka pembunuhan berantai yakni Solihin ternyata bukan hanya membunuh Ai Maimunah, istri dari tersangka Wawon, tapi juga pernah 2 kali melakukan percobaan pembunuhan kepada Yeni, adik dari Ai, namun korban berhasil kabur. Hal ini disampaikan oleh ayah Yeni dan juga almarhum dari Ai, yakni adalah Suparman. Ayah dari Ai yakni adalah Suparman. Masuk. Udah masuk. Ini Pak. Oh, iya. Ya ini udah dulu 2 tahun. Nah, sekarang 3 tahun. Uangnya nggak ada. Saperak pun nggak Uang ada. gaji itu. Iya. Gaji TKW. Ya, jadi di wesel sama Dedek sama suaminya. Suaminya diserahkan sama Wawon. Nah, terus coba jalan-jalan. Tahu di mana ya cina? Yani teh nggak tahu lah cina. Langsung mau dibunuh. Nggak mau dibunuh bisa kabur. Dibunuhnya pakai apa, Pak? Hah? Mau dibunuhnya rencananya pakai apa waktu itu? Dicekek. Gimana atau diracun kopi? Well, Gitu? mau dijongkrokkan ke laut. Cina. Pemirsa, sejumlah fakta terbaru mengenai kasus pembunuhan berantai di Cianjur, Garut, dan Bekasi, Jawa Barat mulai terungkap. Motif para pelaku ini berkaitan dengan penipuan berkedok perdukunan dengan motif ekonomi. Menjelaskan beberapa keterangan motif diantaranya. Pertama, ini sementara ya, keterangan ini sangat dinamis. Keterangan pelaku pada kasus Bekasi adalah dari awal disampaikan adanya peristiwa keracunan menjadi diracun atau meracun para pelaku ini ya menjadi pembunuhan. Ini dinamika motifnya. Mengapa motifnya dari pembunuhan itu? Karena almarhum dari Maimunah ini mengetahui serangkaian perbuatan terdahulu, yaitu berarti TKP di Cianjur. Kemudian pada TKP Cianjur, ini motifnya pertama adalah memberikan janji-janji dengan kemampuan yang dikemas, yaitu kemampuan supranatural yang kemudian menyerahkan barangnya atau uangnya untuk menjadi lebih kaya atau sukses, yang kemudian justru bertambah lagi rangkaiannya adalah menjadi pembunuhan, menghilangkan nyawa para korban. Motif ini berkembang lagi, ternyata masih ada anak-anak di bawah umur, baik anaknya sendiri maupun anak tiri dari Maimunah ya. 2 anak di bawah umur ini tentu masih kita dalami. Bagaimana motif dari pelaku yang kemudian secara saintifik tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, setiap pengungkapan kasus harus secara scientific crime investigation. Motif ini masih didalami dari proses penyidikan. Ditambah lagi terbaru secara progresnya dari rilis para penyidik menyampaikan ternyata Wawon ini memiliki figur fiktif seolah-olah menjadi 2 orang ya, yaitu atas nama Aki Banyu, yang bahkan fakta baru ini pun didapat dari penyidik. Tersangka atau pelaku lainnya seperti Duloh dan Dede tidak mengetahui, baru kali ini mengetahui. Artinya ini ada motif lagi ya, atau secara modus cara ya, nanti motif ini apa, membuat dia cara seperti itu dengan motif apa, apakah untuk meyakinkan dan atau seperti apa, sehingga juga orang dapat mempercayai. Pertanyaannya itu kan, seperti contoh ketika dinyatakan untuk menyeburkan diri ke laut, kok nurut? Nah, ini motifnya apa? Tadi ada kemampuan supranatural, ya. Nah, kemudian motifnya apa? Berarti kan menghilangkan orang lain, nyawa orang lain untuk kembali kepada motif ekonomi, seperti itu. Sementara itu pemirsa, tim forensik Mapolda Metro Jaya ini menggali kembali makam Halimah di Desa Karangtanjung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, meski korban ini sudah dimakamkan sejak tahun 2016, namun polisi akan lakukan otopsi ulang terhadap kematiannya yang diduga tidak wajar. Polisi menduga Halimah merupakan salah satu korban pembunuhan dari Wawon dan kawan-kawan. Penggalian yang berlangsung selama 1,5 jam saat hujan mengguyur di sekitar lokasi makam. Tidak menyurutkan petugas untuk menuntaskan tugasnya, pemirsa. Bahkan hal ini disaksikan oleh warga.
Warga tak menyangka jika Halimah menjadi korban pembunuhan berantai komplotan Wawon. Mereka awalnya hanya mengetahui almarhumah ini meninggal karena sakit. Untuk memastikan keterkaitan dengan Wawon CS, jasad Halimah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk kemudian diperiksa tim forensik Rumah Sakit Polri dan RSCM serta Universitas Indonesia. Selain jasad Halimah, polisi juga membawa 2 jasad lainnya yang dikirim dari Garut dan Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah serangkaian penyelidikan, polisi menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan berantai ini. Ada 9 korban pembunuhan dari Wawon CS. Ayo ke kaca Isya lagi. Langsung saja untuk memperbarui informasi ini, saya akan tanyakan kepada rekan kami Endra Kusuma yang siap mengabarkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Endra. Ya, Caca dan TV1 dapat saya kabarkan ya. Tadi siang memang sekitar pukul 11 sampai jam 1, sekitar jam 1.13.00 memang proses evakuasi ini memang cukup singkat ya, mengingat tadi benar hujan hujan turun deras, dan situasi ini memang membuat ternyata warga begitu antusias karena rata-rata warga di sekitar sini memang hampir rata-rata keluarga besar dari saudari almarhum Halimah, dan beberapa fakta pun memang muncul setelah ada beberapa penggalian dan penelusuran dari beberapa warga, di antaranya awal kematian Halimah yang tahun 2016 itu memang secara misteri memang tidak hanya diketahui hanya penyakit biasa aja, namun dari penuturan misbah atau dan beberapa warga korban memang ditemukan memang kondisi korban perutnya besar dan sempat membayang kencing darah. Malah lebih parah lagi, tragis lagi, sejauh ini ternyata dari saudara Wawon ini datang hadir ke lokasi Cilili ini, ke rumah di Desa Karantanjung ini baru sekali, dan warga pun hanya melihat sekali, itu pun hanya sekilas aja untuk sudah itu pergi lagi. Dan di samping datang sekali, ternyata saudara Wawon ini ya, begitu kematian dari Halimah, ternyata sempat menjual rumah yang berada di Karantanjung ini sekitar beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 30 juta untuk diambil sendiri. Dan dari hasil uang itu sejauh ini pihak warga pun tidak mengetahui secara pasti. Dari rangkaian cerita beberapa pengembangan dari ditemukannya di jenazah di Bantar Gerbang keracunan itu membuat Misbah pun memang curiga, dan dia pun memang mendapat laporan dari petugas kepolisian bahwa Halimah pun memang menjadi satu rangkaian pembantaian secara berkala oleh Wawon CS ini. Dan sejauh ini dari temuan ini memang dari hasil tadi identifikasi maupun pembongkaran jenazah, memang kondisi jenazah memang masih utuh, itu hanya tulang belulang, dan sejauh ini dari setiap petugas pun tidak membuka kondisi kain kapan dan langsung dibawa ke masuk kantung mayat untuk dibawa ke ke Rumah Sakit Polri dan untuk diperiksa diotopsi oleh pihak RSCM dan pihak Universitas Indonesia. Sejauh ini mungkin itu, Caca. Terima kasih Endra mengabarkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya dari kasus pembunuhan berantai Wawon CS, pemirsa.